Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial tentang penggunaan streaming decoder. Masih kita akan bahas bagian golang JSON. Jadi apa itu stream decoder? Stream decoder ini biasanya kita dipakai untuk kebutuhan konversi dari JSON ke dalam variabel struct. Nah, ini sama halnya seperti kita menggunakan unmarsal dan marsal. Ya, jadi kadang di dalam data JSON itu ada berupa input IO reader yang biasanya dalam bentuk file. Lalu nanti dalam request body itu kita tangkap, lalu nanti kita convert menjadi data yang bisa kita baca. Biasanya kalau digolang berarti dalam bentuk struct. Nah, di sini pada JSON atau package JSON, kita juga bisa membuat JSON decoder ini untuk mengkonversi dari data-data yang sudah ada, misalkan di dalam file string. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk pertama kali inisialisasinya kita menggunakan JSON new decoder, terus readernya apa. Selanjutnya itu nanti akan membaca datanya akan seperti apa. Baiklah, kita lanjut saja ke cara-caranya atau kita contohkan cara penggunaannya. Jadi contohnya kita akan membuat suatu function decode stream reader JSON, terus nanti di dalam file string, dan kita akan convert menjadi customer, ke struct customer. Jadi pada saat reader itu baca file OS, misalkan open file, misalkan filenya di file tertentu, nah di file ini, lalu kita decode JSON JSON new decode readernya. Setelah itu kita buat decode ke convert decode tersebut ke dalam struct-nya customer, terus kita handle errornya juga. Agar kita tahu errornya, kita kirim saja ke dalam parameter, lalu kita cek error decode ke si customer. Kita akan handling tersebut dan return error. Tetapi ketika ini customer, balikin aja customer. Nah, atau kita balikin return customer nil. Return. Oke. Secara function ini udah kita buat. Berarti nanti akan kirim satu file. Setelah file tersebut dibaca, menjadi dibaca. Setelah dibaca, kita initiate decodernya, lalu kita initiate juga struct yang akan kita simpan. Selanjutnya kita decode si file tersebut ke dalam struct tersebut. Nah, di sini ada return value 2. Ada 2 return value. Yang pertama customer, yang kedua adalah errornya jika terdapat error. Nah, secara konsep mungkin ini sama halnya seperti mengkonversi data unmarsal, tetapi bedanya itu yaitu data yang diambil itu bentuknya stream. Jadi dia perlu membaca isi file
yang ada pada parameter yang tadi itu file string yang dikirim, sehingga nantinya itu memudahkan untuk misalkan ingin mengambil data dalam bentuk konversi file atau API yang mengirim JSON. Maka tidak perlu kita 2 kali nih konversinya, tetapi kita hanya baca datanya, baca file langsung kita convert. Kayak gitu. Untuk memastikan ini fungsi yang udah kita buat adalah benar, kita perlu buat unit testnya. Kita lihat unit testnya dulu kita bikin. Nah, case yang pertama adalah case ketika success convert string reader. Nah, selanjutnya argumennya berarti file. Filenya misalkan sample JSON. Ya. Terus yang diekspektasikan berarti customer first name misalkan Ihsan, middle name Arif, Rahman, last name, lalu hobbies, string, badminton, coding, misalkan renang, coding, misalnya. Terus kita one errornya itu akan false. Sebelum kita jalankan, nah di sini berarti kita perlu bikin satu file dulu yang membaca sample.json. Misalkan sample.json-nya kan tadi adalah yang kita buat mirip kayak yang ini. Nah, kita copy saja ke dalam file sample. Terus kita buat jadi format JSON. Harusnya ini bentuknya udah JSON. JSON should be configured. Oke. Nah, ini sudah formatnya JSON yang sampel. Setelah itu, kita coba agar tidak terlihat. Nah, kita coba convert decoder tersebut yang membaca file itu sudah membaca atau belum. Nah, harusnya sudah. Atau kita buka si file sampelnya, terus kita pastikan lagi misalkan AA, nah, apa case-nya benar atau enggak. Nah, di sini sudah kebaca kan. Di sini AA, sedangkan yang diinginkan bukan. Berarti ini udah benar nih. Cara membaca file sekaligus langsung mengkonvert ke data stream, ke data struct yang udah ada. Jadi apa perbedaannya dengan Marsal Unmarsal? Kalau decode ini itu dia benar-benar sekaligus membaca dari filenya. Beda ketika misalkan di API dia itu akan mengirim datanya dalam bentuk request body. Tetapi kalau misalkan kita ingin membaca di dalam satu file, itu bisa kita pakai menggunakan stream ini. Stream reader JSON atau si decoder ini. JSON decoder, new decoder untuk inisialisasi readernya. Setelah itu kita decode si datanya. Oke. Dari saya sekian. Semoga bisa memahami dan bisa teman-teman pelajari juga. Dari kami terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.